Nah sekarang ini saya nyalon yang ketiga kali. Kenapa saya nyalon terus nyalon? Karena jujur, yang kasihan di Pandeglang. Saya lihat beberapa tahun ini ada 7 kepala desa yang masuk penjara. Sebetulnya tidak perlu terjadi. Masuk penjara ini bisa karena kesalahan, bisa karena kelalaian, bisa karena kecerobohan. Dan ada restorasi justice. Dan ada fungsi pembinaan dari pemerintah. Kalau dia melakukan kesalahan, turunkan dong. Ada lembaga namanya inspektorat. Ada Pemdes, turunkan. Kenapa kamu melakukan kesalahan? Lakukan antisipasi supaya tidak menjadi persoalan hukum. Kan di desa ini persoalannya sangat kompleks. Berhadapan dengan masyarakat yang banyak. Berhadapan dengan mantan lawan waktu pemilihan kepala desa. Berhadapan dengan kepentingan politik. Berhadapan dengan tekanan. Apalagi di Pandeglang, biasanya setiap ada pemilihan DPR, pemilihan bupati, kepala desa bukan calon, kepala desa bukan tim sukses. Tapi saya lihat banyak yang ikut repot. Nah, artinya kalau saya jadi bupati Pandeglang, dipercaya oleh rakyat, saya menjamin 326 kepala desa tidak akan ada satupun yang masuk penjara. Nah, persoalan yang di kita ini, maaf, di kita kadang-kadang tertarik duduk di Komisi 3. Komisi 3 mitranya, kepolisian, kejaksaan, KPK, Kemenkumham. Tidak ada relevansi dengan kebutuhan rakyat. Rakyat hari ini butuh bibit, butuh pupuk, butuh traktor, butuh saprotan, butuh pembinaan, butuh jaminan pasar. Yang ada DPR-nya di Komisi 3. Ada lagi di Komisi 1. Bidang pertahanan. Emang kita mau jual beli senjata di Pandeglang? Kan nggak mungkin. Tidak ada daerah miskin, yang ada daerah dimiskinkan atau termiskinkan. Sekarang 149 tahun usia Pandeglang. Kenapa saya katakan termiskinkan? Karena tidak ada keinginan untuk membuat masyarakat Pandeglang sejahtera. Saya akan membantu siapapun dia yang menemani saya mendaki gunung. Bukan mereka yang menunggu di puncak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang pemirsa, masih di program Politik Talk Show bersama Pandeglang News. Selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang bersama salah satu narasumber yang mana beliau merupakan kandidat bakal calon Bupati Kabupaten Pandeglang 2024. Bersama saya seorang tokoh begitu yang disematkan sebagai asli anak Pandeglang. Siapa dia? Tentu saja beliau adalah Bapak Aap, Dr. Andes Aap Aptadi, MBA. Selamat siang Pak Aap. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Luar biasa. Tokoh yang kembali punya semangat untuk meramaikan bursa pilkada, begitu. Sebelum jauh membahas ke politik Pak Aap begitu. Masyarakat Kabupaten Pandeglang mungkin tahun 2000 atau 90 sudah mengenal sih sosok Pak Aap itu siapa begitu. Namun di kalangan pemilih pemula atau masyarakat milenial begitu, tentu mereka ingin mengetahui siapa sih sosok Pak Aap begitu kan, yang memang merupakan asli putra Pandeglang begitu. Mungkin bisa diceritakan kepada kami sih Pak Aap begitu tentang siapa sih sosok tokoh. Jadi secara singkat, saya lahir di Menes. Lahir di Menes. 64 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 8 Februari tahun 60. Saya SD di SD 3 Menes, lulus tahun 72. Melanjutkan ke SMP Menes, lulus tahun 75. Dan SMA saya di SMA Pembangunan di Bandung, lulus tahun 79. Melanjutkan kuliah di IKIP Bandung, jurusan PMPKN, lulus tahun 86. Alhamdulillah, kalau teman-teman sekolah sarjana ini hanya 4-5 tahun, saya 7 tahun kuliah. Gitu. Luar biasa. Ya, karena saya haus ilmu. Jadi itu sejarah singkat saya. Kemudian saya ketemu jodoh yang kebetulan juga orang kecamatan Koroncong, daerah Sabi. Kami menikah tahun 86, lahir 2 orang anak. Tahun 88 lahir anak pertama Rika Kartikasari, yang insya Allah sebentar lagi akan jadi DPR Provinsi dari Partai Nasdem. Yang kedua, tahun 90 lahir seorang anak laki-laki, namanya Sangga Praja. Pada usia 15 bulan, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi praktis kami hanya punya
anak satu, Rika Kartikasari. Itu barangkali sekilas singkat tentang siapa Aap. Bapak saya memberi nama saya ini Aap sebetulnya sebagai ciri. Aap itu jangan sampai nanti orang luar Pandeglang mengaku orang Pandeglang. Makanya Aap itu singkatan dari asli anak Pandeglang. Kan gitu. Nah kemudian kenapa saya nyalon bupati? Saya nyalon ini ketiga kali. Tahun 99, tahun 2000 saya nyalon, pada saat itu dipilih oleh DPR. Ada 16 pasangan calon bupati. Kebetulan yang memperoleh suara itu Pak Dimyati pada putaran kedua dapat suara 21 suara. Pak Uut 15 suara, saya 14, yang 13 pasangan kebetulan tidak beruntung pada saat itu. Jadi dimenangkan oleh Pak Dimyati dengan Pak Mujio. Tahun 2015, semua partai sudah mendukung pasangan yang lain. Ibu Irna kalau nggak salah didukung oleh 7 partai. Ibu Romlah didukung oleh 2 partai, PDI dengan Demokrat. Saya nggak kebagian, akhirnya saya berangkat dari independen, tapi alhamdulillah saya memperoleh suara kedua juga, bisa mengalahkan Ibu Romlah. Nah sekarang ini saya nyalon yang ketiga kali. Kenapa saya nyalon terus nyalon? Karena jujur, Pandeglang ini hari ini usianya sudah 149 tahun. Jarak Pandeglang ke Jakarta hanya 130 kilo. Tapi kalau kita lihat Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Manado, Tidore, Ternate, Ambon, pembangunan di Pandeglang jauh ketinggalan, sementara daerah itu adalah jauh dari ibu kota. Nah ini yang membuat saya tergelitik, terangsang untuk tidak pernah berhenti mencalonkan diri jadi bupati. Saya berharap ridho Allah dan dukungan masyarakat. 2004 saya terpilih jadi bupati karena ada konsep-konsep yang membuat saya greget. Kenapa? Salah satunya infrastruktur. Kita 35 kecamatan, 339 desa dan kelurahan. Jangan di luar lah. Yang beberapa kilo dari Pendopo saja seperti Kadomas, jalan relatif rusak. Jalan ke Gunung Karang juga relatif rusak. Di beberapa daerah rusak. Nah ini harus ada keberanian melakukan terobosan untuk melakukan percepatan pembangunan. Yang paling penting lagi, di Pandeglang ada 6 perguruan tinggi. Ada Unma, ada Babunajah, ada Staisman, ada Stisip, ada STIA, dan banyak-banyak lagi fakultas kelas jauh. Yang satu perguruan tinggi per tahun itu meluluskan 100 sarjana. Kalau 6 perguruan tinggi akan terlahir 600 sarjana. Kalau 5 tahun, 3.000 sarjana diproduk oleh beberapa perguruan tinggi. Sementara setelah mereka menyelesaikan perkuliahan, memperoleh gelar sarjana, mereka tidak memperoleh lapangan kerja. Nah ini sebuah tantangan. Harapan mereka ingin jadi PNS. Kuota PNS relatif terbatas. Produk sarjana terlalu banyak. Pemerintah Kabupaten Pandeglang harus berani melakukan terobosan, membuka lapangan kerja, salah satunya dengan membuka lahan untuk kawasan industri. Logikanya, 1 hektar tanah darat hanya bisa menghidupi 2 orang. Ketika 1 hektar ini dibuat jadi sawah, hanya menghidupi 5 orang. Tapi kalau 1 hektar jadi pabrik, 1.000 orang bisa bekerja. 5.000 orang bisa makan. Jadi Pandeglang jangan menutup diri untuk menerima investasi. Selain PNS, orang Pandeglang ini kerja hanya 2, petani dan nelayan. Petani tradisional, nelayan tradisional. Sementara generasi muda yang mereka menyandang gelar kesarjanaan enggan menjadi petani lokal, enggan menjadi nelayan tradisional. Harus seperti konsep di Cina, di Beijing, kalau di kitanya di Bitung, di Manado. Manado punya panjang pantai hanya 65 kilo. Pandeglang 267 kilo. Sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Taman Nasional, sebelah utara Selat Sunda. Potensi lautnya ini, ikannya akan sangat beda. Kalau ada keberpihakan, kemauan penyelenggara negara, dalam hal ini bupati sebagai pemilik kebijakan, gunakan itu pantai, manfaatkan itu pantai untuk sebanyak-banyaknya menggali sumber daya kelautan bagi kemakmuran rakyat Pandeglang. Contoh, di Bitung, di Sulawesi Utara, dia itu tidak punya ikan banyak. Mengambil ikan dari Ambon, dari Tidore, dari Ternate, dari Papua, ditarik ke Bitung. Di Bitung, mereka hanya menyediakan pabrik pengolahan ikan. Setelah diproduksi, ikannya mereka kirim bukan ke Jakarta, tapi ke Filipina. Jadi, kalau siang, orang Bitung berkumpul 1.200 orang. Tapi kalau malam hanya 400.000. Kenapa ini? 1.200.000 kok hanya 400.000? Kalau siang, dari Minahasa kerja ke Bitung. Tapi kalau malam mereka pulang ke Minahasa. Jadi penduduk Bitung sendiri hanya 400.000.
ribu penduduk. Nah, orang Bitung bisa menghidupi orang Minahasa. Kenapa Pandeglang tidak bisa menghidupi Pandeglang? Sementara kita memiliki 267 kilo panjang pantai. Nah, aspek pariwisata pantai kurang, pemanfaatan sumber daya kelautan kurang. Ikan-ikan seperti di kita ada ikan andalan, ikan tongkol, ikan layur yang di beberapa daerah tidak ada di kita. Yang lebih penting lagi di daerah Sumur ada satu budidaya ikan, namanya ikan kerapu. Nah, ikan kerapu ini hanya ada di Cigorondong, di Sumur. Kenapa tidak dikembangbiakan ke beberapa pantai yang ada di Pandeglang? Terkait infrastruktur, kemudian tadi potensi yang belum maksimal, Bapak menilai ini yang lebih dominan begitu pengaruhnya dari kebijakan pemerintah berarti yang kurang. Jadi sebetulnya gini, Kak. Tidak ada daerah miskin, yang ada daerah dimiskinkan atau termiskinkan. Sekarang 149 tahun usia Pandeglang. Kenapa saya katakan termiskinkan? Karena tidak ada keinginan untuk membuat masyarakat Pandeglang sejahtera. Kenapa ada kesan tidak mau membuat Pandeglang sejahtera? Karena mereka lebih berhadap kepada bantuan APBD, ada dana alokasi umum. Dan kemudian secara politis ada kesalahan di kita. Contoh, kenapa di NTB pertanian maju? Setiap ada pemilihan DPR, rakyat itu bertanya, Bapak kalau sudah jadi DPR RI mau duduk di komisi apa? Saya di komisi 4, bidang pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, perkebunan. Didukung. Begitu dia jadi DPR RI, dia bermitra dengan Departemen Pertanian, Kelautan, Perkebunan, Kehutanan. Jadi program-program itu dia turunkan ke NTB. Jadi pertanian di NTB maju. Nah, kenapa sekarang Manado maju? Karena ada pariwisata. Nah, di Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, dan daerah Banyuwangi, kalau kita keliling jalan, nggak ada jalan yang jelek. Saya lihat Jalan Nasional 3. Kenapa jalan nasional banyak di sana? Di kita nggak ada. Ternyata komitmen masyarakat dengan DPR-nya terbangun sebelum ada pemilihan DPR. Bapak kalau mau jadi DPR duduk di mana? Saya Komisi 5. Begitu jadi DPR duduk di Komisi 5, bermitra dengan Menteri PUPR. Maka jalan turun. Nah, persoalan yang di kita ini, maaf, di kita kadang-kadang tertarik duduk di Komisi 3. Komisi 3 mitranya, kepolisian, kejaksaan, KPK, Kemenkumham. Tidak ada relevansi dengan kebutuhan rakyat. Rakyat hari ini butuh bibit, butuh pupuk, butuh traktor, butuh semprotan, butuh pembinaan, butuh jaminan pasar. Yang ada DPR-nya di Komisi 3. Ada lagi di Komisi 1. Bidang pertahanan. Emang kita mau jual beli senjata di Pandeglang? Kan nggak mungkin. Yang kami butuhkan, DPR yang duduk di pusat, yang mewakili suara Pandeglang, hendaknya duduk minimal. Komisi 4 pertanian, Komisi 5 infrastruktur, atau Komisi 10 bidang pendidikan. Supaya program Indonesia Pintar masuk. Jadi, kalau tadi ditanya, apakah kebijakan? Selain kebijakan juga kemauan. Suara Pandeglang dibawa jadi DPR RI. Tapi ketika duduk di DPR tidak dalam posisi komisi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu. Artinya mungkin pengetahuan politik masyarakat juga saat ini SDM-nya masih kurang. Saya tidak yakin. Karena jujur aja, kalau kita mau bicara tentang SDM, pergerakan pertama di Pulau Jawa terjadi di Menes. Tahun 1926. Mereka melawan Belanda. Perlawanan terhadap Belanda dari Banten. Sampai ada Brigjen Samun, ada Geger Cilegon. Jadi rasa memiliki, rasa bertanggung jawab, rasa ingin memajukan negara sudah dimiliki oleh warga Banten. Dan orang Banten sebelum ada perguruan tinggi sudah kuliah. Di mana? Di Jogja, di Situbondo, di Tebu Ireng. Mereka rata-rata pesantren di Jawa Timur. Dan kembali ke kita, rasa ingin membangun timbul. Hanya fasilitas yang disediakan oleh pengambil kebijakan sangat terbatas. Itu aja. Kemudian setelah kembali ke Pilbub nih, Bapak membawa tagline apa di maju sebagai kandidat selain asli anak Pandeglang? Ya, ada dua. Untuk umum, saya bikin tagline Wancina Pandeglang Hudang. Kenapa saya katakan Wancina Pandeglang Hudang? Wancina ini bahasa Sunda, artinya waktunya. Pandeglang Hudang, Pandeglang bangun. Jangan tidur dalam keterpurukan, tidur dalam penina boboan.
Pandeglang ini begini, Pandeglang ini tidur. Mereka kalau diajak keluar akan merasa terpanggil. Oh, Pandeglang ternyata ketinggalan. Jarak ke ibu kota sangat dekat, apalagi sekarang ke provinsi hanya 22. Ya. Tapi kenapa Pandeglang ketinggalan? Karena pengambil kebijakan tidak ada kemauan yang maksimal untuk memanfaatkan sumber daya bagi kepentingan masyarakat Pandeglang. Nah, yang kedua, untuk ke tim, saya punya tagline, saya akan membantu siapapun dia yang menemani saya mendaki gunung. Bukan mereka yang menunggu di puncak. Artinya, saya akan membantu siapapun yang bersama saya berjuang untuk memenangkan Pilkada 27 November 2024. Dan saya tidak akan memperjuangkan siapapun yang mereka hanya menunggu di gunung. Ngaku pejuang padahal tidak pernah berbuat. Gitu. Ya. Kemudian ada mungkin gagasan atau sedikit visi misi yang bisa disajikan Pak dari tagline One Cina Hudang gitu ya. Jadi sebetulnya yang kasihan ini maaf ya. Pegawai negeri Kak. Pegawai negeri ini mereka berkarir, mereka berbuat, mereka menempuh jenjang pendidikan, diploma, S1, S2. Tapi faktanya sekarang di Pandeglang, orang-orang tertentu yang menempati jabatan strategis. Makanya saya mengambil kebijakan, kalau saya ditakdirkan jadi bupati, saya akan menempatkan jabatan struktural, fungsional, secara proporsional dan profesional. Karena ada jenjang kepangkatan. Berapa tahun dia bekerja? Golongan apa dia? Pernah duduk di mana saja? Harus di mana dia sekarang? Jangan ujuk-ujuk dari guru tiba-tiba jadi camat. Sementara yang dari MP, dari sekmat, stagnan, jalan di tempat. Jadi harus ada pembinaan ke dalam. Yang kedua, kadang-kadang pegawai negeri ini terlalu baik di Pandeglang. Tanggal 5, di mana-mana gajian. Tapi di Pandeglang, bisa 3 bulan kemudian mereka gajian. Ada persoalan apa? Setiap persoalan pasti ada jalan keluar. Yang paling penting ada lagi, di Pandeglang yang sering terlambat dan terlalu kecil adalah tunjangan daerah. Di Provinsi Banten, Tukim relatif besar, dibayarkan tepat waktu. Di Pandeglang, bisa sebulan ini, bisa 2 bulan kemudian. Nah ini sebuah tantangan kepada siapapun yang jadi bupati, itu hak, kewajiban mereka bekerja, hak mereka menerima upah. Tentunya hak ini harus diterima, jumlahnya sesuai dengan komitmen, waktunya sesuai dengan kesepakatan, ya, bersama kan itu. Nah, yang kedua, yang kasihan di Pandeglang. Saya lihat beberapa tahun ini, ada 7 kepala desa yang masuk penjara. Di Pandeglang. Sebetulnya tidak perlu terjadi. Masuk penjara ini bisa kena kesalahan, bisa kena kelalaian, bisa kena kecerobohan. Dan ada restorasi justice. Dan ada fungsi pembinaan dari pemerintah. Kalau dia melakukan kesalahan, turunkan dong. Ada lembaga namanya inspektorat, ada Pemdes, turunkan. Kenapa kamu melakukan kesalahan? Lakukan antisipasi supaya tidak menjadi persoalan hukum. Kan di desa ini persoalannya sangat kompleks. Berhadapan dengan masyarakat yang banyak, berhadapan dengan mantan lawan waktu pemilihan kepala desa, berhadapan dengan kepentingan politik, berhadapan dengan tekanan. Apalagi di Pandeglang, biasanya setiap ada pemilihan DPR, pemilihan bupati, kepala desa bukan calon, kepala desa bukan tim sukses, tapi saya lihat banyak yang ikut repot. Nah, artinya kalau saya jadi bupati Pandeglang, dipercaya oleh rakyat, saya menjamin 326 kepala desa tidak akan ada satupun yang masuk penjara. Itu jaminan saya. Kenapa? Masuk penjara ini adalah di ujung. Di awalnya adalah kecerobohan, kelalaian, kesalahan, misadministrasi, ini bisa dilakukan pembinaan. Kalau mau menghukum orang, banyak yang harus dihukum. Tapi kalau kepala desa salah, mungkin kurang pembinaan, kurang pengayoman, dan kurang arahan. Jadi saya menjamin kalau saya jadi bupati, kepala desa tidak akan ada yang masuk penjara. Selain manajemen pegawai begitu Pak, kita juga mengetahui bahwa Pandeglang sering kali viral begitu gara-gara infrastruktur yang belum merata. Lagi-lagi pemerintah juga beralasan dengan PAD kecil, fiskal yang minim gitu. Ya. Kalau pandangan Bapak gimana? Kemarin saya ditanya sama akademisi, Pak, APBD Pandeglang ini di bawah 3 triliun. Relatif stag, tidak ada penaikan secara signifikan. Pak bicara melakukan proses pembangunan secara cepat. Sebenarnya tinggal niat kita. Sekarang berapa persen kita mau alokasikan APBD untuk infrastruktur? Kalau kita ambil maksimal, anggap 30% aja, selesai Pak, 5 tahun. Yang kedua, kita tidak harus menutup diri untuk investasi. Makanya kata saya, buka kawasan industri. Kalau 2.000 hektar di daerah Bojong bisa menyerap 2.000 pabrik,
Satu pabrik diisi 100 orang aja. Sudah 200.000 pengangguran tercover, Kak. Ya. Dan kalau dulu ada sumbangan pihak ketiga, kalau sekarang enggak. Tapi yang jelas dengan adanya investor, maka akan ada peningkatan jalan, Kak. Contoh, waktu saya di DPR tahun 2001-2004, DPR Provinsi, jalan Panimbang Munjul Picung, Munjul Cikesik itu masih jalan kabupaten. Nah, kita berusaha, berjuang agar statusnya dinaikkan jadi jalan provinsi. Maka sangat miris, Kak. Jalan di Angsana dicor, tapi jalan di Pandeglang rusak. Karena status jalan. Ya. Nah, Pandeglang, kalau alokasi dana untuk infrastruktur terbatas, jangan malu, bicara ke provinsi. Mana jalan yang harus dibiayai oleh provinsi? Sekarang, jalan dibiayai provinsi, Cipacung Cigadung, Mengger Saringin, Ya. kemudian Panimbang, Munjul Picung, Munjul Cikesik. Sementara dari Bama, tembus ke Patia, ke Sukaresmi, ke Perdana, jalan masih kecil. Kalau nggak mampu membangun, berikan ke provinsi. Nah, jalan provinsi yang tidak bisa dibangun oleh APBD provinsi, berikan ke pusat. Di daerah lain, saya katakan, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Jember, Banyuwangi, semua jalan itu nasional 3. Di kita nasional 3 hanya dari perbatasan sampai ke Cibaliung. Sampai ke Cikesik. Kalau Cibaliung ke Sumur itu sudah provinsi lagi. Sementara dari Sumur ke Ujung Jaya itu jalan tidak bertuan. Pusat tidak mengakui, provinsi tidak ngaku, kabupaten tidak ngaku, TNUK yang banyak menggunakan juga tidak ngaku. Maka sekarang dibangunnya dengan dana alokasi khusus. Itu barangkali. Artinya mungkin keberanian pimpinan daerah jadi hal yang utama bagi Bapak. Sekarang gini, Kak. Pemimpin adalah manajer. Keberhasilan manajer tergantung dari bagaimana dia memanage bawahan. Daripada kepala dinas ngurusin PL, kepala PU, lebih baik saya ngongkosin. Kepala PU, saya dengar tuh di APBN, dana infrastruktur ada sekian triliun. Coba kamu ke sana lobby. Ya, terus di kita, perkebunan, Kak. Mati enggan, hidup tidak mau. Perkebunan, Sangyang Dama, yang lain-lain. Itu harus disuntik oleh subsidi. Pertanian, banyak di kita traktor, banyak di kita John Deere, banyak komben. Tapi pupuk dengan alat pemberantasan hama relatif nggak ada. Bibit di kita hampir nggak ada. Nah, kalau kita lihat, bibit yang masuk ke Pandeglang dari mana? Bibit pohon-pohonan. Durian, alpukat, yang lain-lain. Itu dari Majalengka. Yang paling memprihatinkan, kalau kita makan daging nih, dari mana daging? Dari pasar Pandeglang. Pandeglang dari mana? Dari Serang. Serang dari mana? Dari Cakung. Cakung dari mana? Dari Lampung. Lampung dari Australia. Kenapa tidak dipotong dari Australia langsung ke Pandeglang? Kan di kita ada BUMD. Ya. Badan Usaha Milik Daerah. Yang setiap tahun minta tambahan anggaran. Itu juga harus diperiksa dong. Ada persoalan apa ini? Harus ada tambahan anggaran terus. Ya. Lebih baik dia membuat menangani khusus daging. Yang kedua, kalau kita hajat, kita butuh ikan mas. Ya. Beli dari mana? Dari Cikole. Cikole dari mana? Dari Saguling, Bandung. Sementara di kita ada 3 gunung. Pulau Sari, Hasepan, dan Gunung Karang. Sumber air banyak. Waktu saya di DPR Provinsi, saya mengalokasikan anggaran untuk balai benih ikan yang di Curug Barang. Ya. Itu tiap tahun anggarannya miliaran. Sekarang outputnya apa? Mereka membudidayakan ikan, tapi bibit ikan dari situ sebarannya kemana? Minimal ke kelompok tani ikan di 35 kecamatan nggak ada. Kerapu di Cigorondong berapa miliar tiap tahun dari APBD provinsi. Tapi tidak ada sebaran bibit kerapu. Nah, ini juga harus adanya pemimpin yang tegas. Terakhir, kalau ini bagi saya, kalau mau membersihkan lantai yang kotor, harus dimulai dengan membersihkan atap yang tidak bersih. Kalau atapnya tidak bersih, setiap hari lantai dibersihkan, tidak akan selalu bersih karena selalu kotoran turun dari atas. Jadi kata kuncinya, bersihkan dulu atapnya, baru lantai akan terpelihara kebersihan. Luar biasa. Kemudian saat ini Pak, tahapan jajakan politik di Pilkada saat ini sudah sampai mana, Pak? Jadi saya mencoba peserta pemilu kemarin 18 partai politik. Ya. Yang punya kursi di DPR Kabupaten hanya 8 partai. Nah, yang 10 partai tidak berkesempatan memperoleh kursi. Yang 8 partai ini kita sudah lihat
psikologi politik, psikologi sosial, dan psikologi massa. Bahwa sangat tidak mungkin saya daftar di Golkar. Ya, karena Golkar biasanya mencalonkan kadernya. Ya. Sangat berat kalau saya nyalon di Demokrat. Karena Demokrat selalu bersiliweran. Nah, saya melihat yang sudah diambil partai ini ada 5. 1 Golkar, 2 PDI, 3 Demokrat, 4 PKS, 5 PKB. Sisa 3 Gerindra, Nasdem, dan P3. P3 sudah menunjuk salah satu calon bupati, yaitu Pak Entus. Ya. Tapi belum ada wakil dan belum ada koalisi. Nah, saya mencoba masuk ke Nasdem dengan P3. Kenapa saya masuk ke Nasdem? Calon bupati yang lain maupun calon wakil bupati yang daftar ke Nasdem, mereka sudah punya warna partai. Ya. Orang P3 nyalon ke Nasdem, orang Demokrat nyalon ke Nasdem, orang Golkar nyalon ke Nasdem. Ketika mereka direkomendasikan oleh Nasdem dan terpilih jadi bupati, sangat tidak mungkin membesarkan Nasdem. Karena mereka berangkat dari partai yang bukan Nasdem. Ya. Sementara saya tidak memiliki partai. Jadi ketika ditanya, apa komitmen Pak ke partai Nasdem? Saya akan besarkan Pak Nasdem, karena saya tidak berpartai. Jadi bukan hal yang tidak mungkin ketika saya dilantik jadi Bupati Pandeglang, saya akan menjadi pengurus Partai Nasdem. Wakilnya dari P3. Gerindra saya tidak sentuh. Nah, soal kemudian apakah P3 dengan Nasdem akan mendukung kita, politik ini sesuatu yang nisbi, sesuatu yang relatif, yang tidak bisa dipastikan. Makanya saya menyiapkan langkah cadangan dengan dari independen. Penduduk Pandeglang 993.000. Syarat nyalon independen didukung oleh 7,5% dari jumlah pemilih. 7,5% ini adalah 74.710. Alhamdulillah kami sudah menyerahkan berkas ke KPU sejumlah 85.000 lebih. Jadi insya Allah beberapa hari ini ada keputusan dari KPU apakah kami lolos verifikasi administrasi atau tidak. Harapan saya bisa lolos. Dan kalau sudah lolos, bulan Juli adalah verifikasi faktual. Kalau 8 tahun 2015 saya nyalon dari independen, yang diverifikasi adalah 10% dari jumlah dukungan. Kalau sekarang semuanya. Nah, harapan saya dalam verifikasi faktual ini juga akan lolos. Nah, pertanyaannya, bagaimana Pak kalau partai lolos, independen lolos? Saya ambil partai. Independen sebagai penunjang. Tapi kalau partai tidak mendukung saya gunakan independen. Sebab kalau partai mah kita berhadapan dengan orang lain, kalau independen mah kita berhadapan dengan struktur jaringan yang memang kita bina lama. Kalau untuk sosok wakil Pak, kemarin juga sudah banyak center Bapak diberitakan dengan salah satu tokoh. Yuk. Dengan salah satu tokoh komedi nasional. Ya. Gimana? Apa saat ini? Saya memang kedatangan 4 orang yang menyodorkan diri untuk jadi wakil. Saya jawab, saya menerima siapapun. Selama dia berkomitmen untuk membangun Pandeglang. Tapi kita kan punya tim. Nah, berdasarkan analisa tim, bukan ditolak yang 3. Belum kita akomodir. Yang agresif adalah timnya Pak Komar. Nah, Pak Komar, alhamdulillah dia memberikan biodata, dia memberikan segala macam. Akhirnya kita pasangkan. Tidak ada komitmen, tidak ada perjanjian. Karena itu hanya kesepakatan itu. Jalan, saya juga mohon doanya, berharap kepada ridho Allah supaya Pak Komar yang sakit ini bisa segera sembuh. Karena sakitnya relatif parah. Beliau punya sakit usus besar, masuk stadium 4C. Jadi kemarin sudah ngirim WA ke saya, Pak Ab saya tidak bisa beraktivitas, saya tidak bisa mendampingi Pak Ab. Artinya dia mengundurkan diri dari pencalonan. Nah, kemudian saya konsultasi dengan KPU. Bisa enggak? Kita kan usulan ini saya dengan Komar. Bisa enggak Komar diganti? Nah, Pak Ab bisa, asal dengan syarat A, B, C. Kenapa? Seperti juga partai politik. Sebelum ditetapkan jadi calon, pasangan ini dengan ini didukung oleh 2 partai. Di tengah jalan, ya berubah, itu bisa. Tapi kalau sudah menjadi ketetapan dan punya nomor, tidak boleh mengundurkan diri. Jadi masih sangat mungkin. Nah, tapi bagaimana katanya kalau Pak Komar ini sembuh, ada keajaiban, ada mujizat? Ya kenapa tidak? Saya lebih daripada menikah dengan istri muda yang tidak jelas, lebih baik ngurus
istri tua yang lagi sakit-sakitan kan? Ya tapi kalau dia sampai sakit yang nggak sembuh, kenapa tidak kita melirik wanita lain kan gitu? Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak Komar ya. Tapi mungkin ketika tadi itu ada opsi lain nggak Pak ketika mungkin sosok siapa nih? Nah, jadi saya tidak bisa menyebutkan orangnya karena ini menyangkut privasi seseorang. Tapi saya sampaikan besok saya kedatangan anak tokoh Pandeglang yang jadi pengusaha di Jakarta. Jadi besok mau datang menjajaki kemungkinan kita berpasangan. Hari Senin, saya diundang ke salah satu rumah makan di Pandeglang. Juga ada tokoh, tapi dia punya profesi adalah ahli medis, dokter. Nah, nanti setelah kita pertemuan beberapa hari ini, kita bawa ke tim. Karena gini, syarat nyalon bupati itu sebetulnya takdir itu di ujung. Kita ini mengejar takdir. Dalam rangka mengejar takdir ada 3 syarat. Popularitas, elektabilitas, dan isi tas. Ya kan? Ya. Popularitas harus dikenal, elektabilitas harus dipercaya, isi tas, masa kita ngundang orang kumpul, orang lain yang bayar, kan harus kita bayar. Jadi insya Allah nanti minggu depan ada jawaban. Oh gitu, minggu depan ya? Ya, insya Allah. Nah, tadi kan Pak Aap ketika dua-duanya lolos, Pak Aap tentu akan memprioritaskan partai begitu. Nah, seumpama keputusan partai Pak Aap di nomor 2 begitu, atau sebetulnya Pak Aap ini komitmennya di P1 atau P2 begitu? Jadi gini Pak, Gimana? saya melihat cara kepemimpinan di Banten. Karena saya sendiri adalah salah satu panitia pembentukan Provinsi Banten. Tuh. Jadi memang di dalam undang-undang wakil gubernur, wakil bupati, wali kota fungsinya tidak dominan. Tapi sebetulnya tergantung dari komitmen. Saya melihat di Serang antara Pak Topik dengan Bu Tatu sinergi. Saya melihat zaman Pak Erwan di Pandeglang. Kemana Pak Erwan pergi, Ibu Ie wakil selalu hadir. Tapi di beberapa daerah bupati nyelonong malah dengan istrinya. Wakil bupati ditinggalkan. Kan gitu. Jadi kalau dalam kondisi begitu, apa saya harus P1 P2? Ya. Saya harus mengatakan saya harus memilih P1. Kenapa? Karena sebongkah konsep akan saya tuangkan dalam melakukan percepatan pembangunan di Pandeglang harus didukung oleh kebijakan. Ya. Kalau kebijakan di tangan orang, saya mungkin kecewa karena beberapa konsep tidak bisa jalan kan. Ya. Contoh, yaitu perlindungan terhadap ASN, hak dan kewajiban mereka. Mereka yang berkarir harus jadi prioritas. Mereka yang belum berkarir harus menunggu. Jangan main loncat pagar kan. Kedua, lurah ini adalah ujung tombak pembangunan di daerah. Sebenarnya lurah ini lebih berat daripada kepala dinas. Karena lurah, bupati, gubernur, presiden sama. Di lurah ada dinas sosial. Di lurah ada dinas pendidikan. Di lurah ada aspek kesehatan. Jadi semua sumber aspek kehidupan ada di desa. Nah dulu ada kebijakan pemerintah. Oh ini desa ini belum tentu mampu. Sekdes di PNS kan. Untuk membantu kepala desa. Tapi ujungnya Sekdes ingin kerja di kecamatan. Akhirnya kepala desa ditinggalkan. Iya kan? Nah makanya saya kalau ditanya apakah P1 P2, saya harus berjuang bagaimana saya menjadi P1 sebagai pengambil kebijakan bagi kepentingan rakyat Pandeglang. Karena di Pandeglang ini susah Kak. Banyak P2 yang tidak dilibatkan, tidak disertakan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Artinya ketika direkomendasikan oleh partai Bapak di P2, Bapak lebih memilih jalur independen. Gitu. Jadi kalau partai, Pak udah P2, saya mundur. Sebongkah cita-cita, segudang harapan, setumpuk konsep, tidak bisa saya implementasikan dalam proses percepatan pembangunan kalau saya tidak berbarengan dengan peranan saya sebagai pengambil kebijakan. Tapi kalau saya jadi P1, kemudian ada orang P2 mau mendampingi saya, ingin membangun komitmen. Pak Aap, saya tahu tupoksi bupati ini, wakil bupati ini. Oke, kita bagi wilayah pembinaan. Kenapa tidak, Kak? Sebab semangatnya kita bukan menguasai Pandeglang. Semangatnya kita ingin melakukan proses percepatan pembangunan Pandeglang. Akan lebih mudah kalau kita sinergi dengan wakil. Kan gitu. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin saat ini ketika ada yang bersilaturahmi politik begitu dengan Pak membangun sebuah visi misi,
masih bisa begitu? Ya, bukan masih bisa, sangat bisa. Bisa. Karena gini Kak, dalam proses pencalonan, sesuatu ini berjalan sesuai dengan sunatullah. Ini mau nyalon bupati, ini nyalon wakil, ini nyalon bupati, ini nyalon bupati. Di ujungnya komitmen. Karena saya ingin ketika saya ditakdirkan menjadi bupati, peran wakil harus optimal. Kemana saya pergi, dia ikut. Tapi ketika ada 2 kegiatan, kita berbagi. Artinya fungsi wakil bupati, kita bagi, Anda di sana, saya di sini. Anda di sana, saya di sini. Enggak semua bupati. Yang lebih lucu lagi, wakil bupati tidak diajak, dinas yang dioptimkan. Jadi buat apa? Pencalonan ini kan berpasangan. Membangun sebuah komitmen, membangun sebuah cita-cita. Apa artinya kita bercita-cita melakukan proses percepatan pembangunan di Pandeglang kalau kita menangani secara sendiri? Ada wakil bupati, berarti meringankan tugas kita. Ada sekda, ada asda, ada staf ahli. Kita berbagi tugas. Karena Kak, tidak mungkin Pandeglang dibangun oleh sendiri. Kemampuan sendiri terbatas. Kita harus, saya nih ke Kementerian PU, Anda Kementerian Pertanian, sekda Anda Kementerian ini. Kita berbagi. Karena gini Kak, sayang. APBN 7.300 triliun. Kabupaten kota 514 kabupaten kota. Kalau dibagi rata, sekabupaten kota 20 triliun loh. Kok Pandeglang hanya 2,7 triliun? Kenapa? Tidak ada orang yang berperan menarik APBN berpindah menjadi APBD kabupaten. Dan ini dari bawah kita bergerak, DPR-nya memfasilitasi. Itulah yang terjadi di daerah lain, Kak. Gitu. Luar biasa. Kemudian Pak tadi terkait optimalisasi wakil, mungkin bagi Bapak penting nggak latar belakang wakil yang nanti akan mendampingi, apakah akademisi, mungkin birokrat? Yang penting ini, setiap wakil memenuhi syarat umum. Sehat jasmani rohani, lulusan minimal SLTA, gitu kan? Terus mendapat keterangan dari kepolisian, dari pengadilan, kita syarat umum aja. Karena gini Kak, kita membangun Pandeglang 5 tahun ke depan, kita tidak perlu berteori. Karena 149 tahun, perjalanan sejarah yang cukup panjang, tidak pernah dinikmati manfaatnya oleh masyarakat Pandeglang. Jadi, kalau dia memang mau bekerja, kalau dia memang mau berjibaku, bergandengan tangan dengan bupati, membangun Pandeglang, kenapa tidak? Siapapun orangnya, apakah dia santri, pelajar, ya, akademisi, dia pengusaha, bahkan preman sekalipun, kalau dia memenuhi syarat umum, kita akan akomodir. Selama dia berkomitmen membangun Pandeglang. Gitu. Luar biasa. Kemudian Pak, ini Bapak sudah, tahapan sudah beres begitu. Nah, kalau misalkan ketika tadi partai mengusung Bapak di P2, kemudian Bapak maju di independen begitu. Kemudian dari kegagalan yang sudah, optimisme apa di tahun ini Bapak bisa menang gitu? Ada peribahasa orang tua. Ya. Kekalahan adalah keberhasilan yang tertunda. Makanya saya 2 kali kalah, nista maju utama. Saya tahu di mana waktu itu saya kalah, di mana waktu itu saya punya kekurangan, di mana suara saya hilang, di mana suara saya lenyap. Dari 2 kali pengalaman nyalon bupati, saya tahu harus bagaimana saya bisa menjadi pemenang. Gitu. Berarti saat ini optimis menang ya? Kalau di agama harus optimis. Malah kalau pesimis dosa loh. Kita harus optimis. Gitu. Luar biasa. Apalagi kebetulan lawan-lawan kita ini adik-adik saya. Ya kan, Iing adik saya, Ibu Dewi, Pitron juga kan. Gitu. Masa sih yang masih muda ngelawan sama yang tua kan? Gitu. Bisa. Mungkin sedikit ada tadi itu dari keoptimisan, kekuatan apa sekarang mungkin yang akan dibawa Pak? Jadi begini Pak, ada hal yang sangat potensial yang mendukung saya, bahwa orang Pandeglang ini menganut sistem primordialisme, semangat kekeluargaan, kekerabatan, duduluran, dibangun yang terbangun. Saya lahir di Menes, sangat tidak mungkin, kecuali ada perbedaan pendapat atau ada pernah disakiti atau pernah tersinggung, tidak mungkin orang Menes tidak mendukung saya. Right or wrong is my country. Jelek atau buruk, Menes ini kampung saya. Kata Kiai, hubul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Cinta calon dari Menes, orang Menes adalah mendapat setengah daripada iman kan gitu.
Jadi kalau saya sangat optimis, jaringan keluarga. Kemudian saya juga sekarang dari tahun 86 saya membina organisasi massa pemuda Pancasila. Kalau sekarang ketuanya Rika Kartikasari. Kalau dulu dari tahun 86 sampai kemarin saya masih membina. Di lain sisi saya juga ketua umum Pejuang Siliwangi Indonesia. Jadi 3 periode saya ketua Pejuang Siliwangi Provinsi Banten. Kemarin hasil Munaslup terpilih jadi ketua umum se-Indonesia. Artinya jaringan-jaringan ini kita gunakan. Ada jaringan-jaringan yang memang mereka mendukung tanpa ada hubungan emosional sebelumnya. Umpamanya, desa di Pandeglang ada 326. Tapi mantan kepala desa di Pandeglang ada 829. Beberapa mantan kepala desa pernah berhubungan dengan kita, pernah ada kerjasama, malah ada satu sekolah dulu. Saya punya catatan ada sekitar 200 mantan kepala desa yang insya Allah minimal mendukung kita, maksimal dia mengajak orang lain mendukung kita. Ada juga teman-teman yang tidak beruntung pada saat pemilihan kepala desa kemarin. Calon kepala desa ada 5, yang menang 1. Yang 4 ini kita galang, kita bina, kita arahkan gitu. Selebihnya saya juga pernah jadi ketua MAJ, Masyarakat Agrobisnis Jagung, Provinsi Banten. Petani jagung yang pernah saya bina sekarang masih jalan. Saya juga ketua MSI, Masyarakat Singkong Indonesia, Provinsi Banten. Pernah ada pameran dengan Ibu Daud Ibrahim, di mana di alun-alun selama 2 minggu, zaman Bupati Erwan. Kelompok-kelompok petani singkong juga masih terus kita bina. Di samping itu, di Pandeglang ada 13 titik nelayan. Dari Pasauran, Carita, Saringin, Teluk, terus Sigondang, Labuan, Panimbang, Citurup, sampai ke perbatasan dengan Rangkas. Itu kelompok nelayan yang kita bina. Dulu ada lembaga namanya HNSI, tapi secara personality mereka kebanyakan menjadi anggota pemuda Pancasila, dan di bidang persilatan mereka dibina di Lembaga Pejuang Siliwangi. Luar biasa ya, kekuatannya cukup. Nah, terakhir mungkin sebelum closing statement, saya ingin mendengar pendapat Bapak nih terkait saat ini kan sudah banyak sosok yang maju, yang notabene semuanya masih muda. Bapak melihat kasarnya lawan politik seperti apa Pak yang saat ini maju di Pilkada juga cukup ramai? Malah gini, saya lebih banyak calon, lebih senang. Karena bagi calon yang datang dari luar Pandeglang, atau calon yang tidak pernah atau belum dikenal massa, itu bagaimana tim mengemas. Yang belum dikenal, kalau timnya mengemasnya bagus, ini roti loh, orang akan makan. Tapi kalau timnya mengatakan, ini kotoran loh, orang nggak makan. Beda dengan saya. Saya sudah punya pemikiran. Orang yang tidak suka saya, tidak akan memilih saya. Ya, orang yang suka saya, dikasih uang oleh orang lain, tidak akan memilih orang lain. Jadi segmennya sudah kelihatan. Nah, kalau saya calon hanya 2, bagi saya agak berat. Kenapa? Yang tidak suka saya akan ke 1 calon. Tapi kalau calon 4, yang suka saya akan ke saya. Yang tidak suka saya akan terbagi 3. Kan gitu. Makanya saya berharap mudah-mudahan calon ada 5. Supaya suara saya utuh. Gitu kan? Suara orang terbagi kan gitu. Siap. Nah, terakhir Pak, mungkin di sebelum closing statement kita Bapak kasih wejangan gitu dari seorang sosok saat ini juga pilkada atau politik juga banyak jadi sorotan di masyarakat terkait money politik, ordal gitu. Kemudian juga menjaga situasi masyarakat di Pandeglang juga agar tetap damai begitu. Dari sosok sebelum nanti kita closing statement, mangga dari Bapak seperti apa? Harapan saya khusus kepada penyelenggara negara, baik di level desa maupun di pemerintahan Kabupaten Pandeglang, di BUMD, di BUMN, untuk menjaga netralitas. Dan mereka tidak harus takut ketika mereka harus memilih calon yang mereka sukai. Tidak harus mereka merasa ada tekanan. Demokrasi ini adalah kebebasan. Harapan saya, semua orang harus menyadari bahwa tanggal 27 November 2024 itu adalah takdir Tuhan. Kita tidak tahu siapa yang akan jadi. Jangan sampai ada pemikiran, kalau saya tidak memilih ini, saya takut ada apa-apa. Semua calon adalah sama. Tidak harus PNS tidak perlu takut. Baik kepada saya maupun kepada calon yang lain. Karena kita tidak tahu siapa yang akan jadi tanggal 27 November.
Justru saya khawatirkan kalau ASN PNS menyebelah kepada salah satu calon, tiba-tiba saya yang jadi. Ya kan? Dihukum oleh saya, mereka pegawai, tidak dihukum, mereka sudah melakukan politik praktis. Seharusnya PNS ini sesuai dengan undang-undang ASN, tidak boleh mereka menjadi pengurus organisasi politik, menjadi calon DPR, juga menjadi tim sukses dari kegiatan politik. Nggak boleh. Jadi kalau mereka, oh saya takut. Apa nggak ada yang nggak takut kalau saya yang jadi? Kan gitu. Dan saya yakin bahwa saya akan jadi. Luar biasa. Nah, tadi pemirsa, terima kasih Pak atas waktunya. Itulah tadi pemirsa profil, gagasan, serta ide-ide yang akan beliau tumpahkan gitu ketika menjadi bupati ke depan. Ini bisa menjadi referensi bagi masyarakat Pandeglang, menjadi referensi kemudian jadi bahan pertimbangan begitu kepada masyarakat untuk memilih siapa calon kandidat bakal calon bupati Pandeglang untuk 5 tahun mendatang. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Itu pemirsa. Nanti tetap di Politik Talk Show di program Pandeglang News. Kita ada beberapa calon lagi yang akan kita kulik begitu isi kepalanya sebagai kandidat bakal calon Bupati Pandeglang. Saya Muhammad Agus Salim, Pandeglang News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.